Berita pertama, resmi, Sintayong terpaksa coret Elkan Bagot dan Dimas Drajat setelah pertandingan Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam. Berita kedua, Erick Thohir pastikan putaran kedua, Timnas Garuda siap tempur lawan musuh bebuyutan Vietnam dan Irak. Berita ketiga, persaingan bucin antara Pratama Arhan dan Witan Sualeman kesemuanya punya arti mendalam dari selebrasi golnya. Berita pertama, resmi, Sintayong terpaksa coret Elkan Bagot dan Dimas Drajat setelah pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Setelah Indonesia menjadi pemenang di pertandingan melawan Brunei FC, akhirnya dengan terpaksa, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memilih dan memastikan 23 pemain untuk menghadapi Brunei Darussalam pada leg kedua nanti. Yang pertandingan tersebut merupakan pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebenarnya sangat sayang, diketahui dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia, di dalamnya sudahlah tidak ada dua nama pilar penting skuad Garuda. Kedua pemain yang menjadi top trending sebelumnya saat Indonesia melawan Argentina bulan lalu. Kalaupun merupakan pemain naturalisasi, namun kedua pemain ini bisa menjadi pagar betis terkuat untuk ketahanan Timnas Indonesia. Utamanya dalam pertandingan kemarin, saat Indonesia berhasil pesta gol saat menghadapi skuad Brunei Darussalam. Kedua pemain yang dimaksud itu ialah Elkan Bagot dan Dimas Drajat. Ini menjadi fakta saat kita saksikan bersama kemarin, Elkan Bagot tampil bagus menjaga jantung pertahanan tim Merah Putih. Bek Ipswich tahun itu tidak membiarkan pemain Brunei Darussalam memasuki kotak penalti Timnas Indonesia sedikitpun. Dengan rasa terpaksa dan berat hati, Sintayong akhirnya harus mencoret dua pemain untuk tampil melawan Brunei Darussalam selanjutnya. Tentu tak ada sebab, hanya saja karena 23 pemain saja yang bisa bermain dalam pertandingan tersebut. Sementara pada leg pertama kemarin, Sintayong juga tidak memainkan tiga pemain andalanya yakni Marcelino, Edo Febriansyah, dan Rafael Struijk. Ketiganya terpaksa tidak dimainkan karena kondisinya yang masih mengalami cedera. Adapun untuk Edo dan Struijk dimasukkan oleh Sintayong untuk menghadapi Brunei, namun keduanya hanya terlihat masuk ke dalam pemain cadangan Timnas Indonesia saja. Sementara ini, Sintayong benar-benar sudah melakukan rotasi untuk pertandingan leg kedua nanti. Kebiasaan hobi yang selalu merubah formasi pun menjadikan dirinya benar-benar diwaspadai oleh tim-tim yang nantinya akan menghadapi skuad Garuda Indonesia. Semoga Timnas Garuda benar-benar bisa menjadi harapan terbaik menjadi Garuda mendunia. Berita kedua, Erick Thohir pastikan putaran kedua, Timnas Garuda siap tempur lawan musuh bebuyutan Vietnam dan Irak. Di ujung harapan pecinta Timnas Indonesia, melalui prestasinya yang semakin gemilang mendunia. Ketua PSSI Erick Thohir terlihat sangat sumringah merona, setelah Timnas Garuda berhasil lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dipastikan lolos ke putaran kedua, seusai berhasil menang 6-0 atas Brunei Darussalam. Selanjutnya pada putaran kedua, Timnas Indonesia dipastikan akan bergabung dengan Grup F. Yang keberadaannya dalam Grup F ini, Timnas Indonesia telah dipastikan akan berhadapan dengan musuh bebuyutan. Adapun skuad yang sedari dulu menjadi musuh bebuyutan ialah Vietnam, Irak, dan Filipina. Tentu lawan-lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia ini bukanlah lawan yang mudah dan sembarangan. Apalagi diketahui, Vietnam yang sudah menjelma sebagai musuh bebuyutan Timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia dan klasemen. Karenanya, Erick Thohir menegaskan kepada STY bahwa Timnas Indonesia bakal tampil habis-habisan agar bisa mengamankan tiket ke putaran selanjutnya. Erick juga memastikan bahwa Timnas Indonesia bakal menampilkan yang terbaik nantinya di Grup F, karena bocoran-bocoran lawan skuadnya sudah di-briefing bersama pelatih Sintayong. Erick juga selalu memastikan kepada Sintayong, agar Timnas Indonesia selalu dalam kondisi siap tempur untuk melawan Irak, Vietnam, dan Filipina, tentu demi tiket ke putaran final kualifikasi selanjutnya. Tuturnya, Erick Thohir juga mengakui bahwa Timnas Indonesia memang bakal menghadapi lawan-lawan yang amat tangguh dan bukan kaleng-kaleng. Di sela-sela bisikan saat briefing,
Erik juga sempat menyebut bahwa PSSI akan segera hadirkan Portugal untuk sparring persahabatan sebelum lanjut di putaran kedua. Hal tersebut tentu saja menjadikan timnas Indonesia tak bisa dianggap remeh. Indonesia sangat respek dengan setiap lawan yang akan dihadapi nanti, tutur Erick Thohir, tapi kami juga selalu yakin dengan kualitas timnas Indonesia untuk sigap dan siap bertanding dengan lawan manapun, pungkasnya. Adapun jadwal grup F putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada tanggal 16 November tahun 2023 sampai 11 Juni tahun 2024. Dengan aturan pertandingan setiap tim akan bertanding 6 kali lewat format kandang dan tandang. Adapun matchday pertama dan kedua grup F akan berlangsung pada November tahun 2023. Bila berhasil mendepak Brunei Darussalam lagi, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi tuan rumah Irak pada tanggal 16 November tahun 2023. Yang kemudian 5 hari berselang, timnas Indonesia bakal menjamu Filipina. Selanjutnya, skuad Garuda baru akan bertanding lagi pada tanggal 21 Maret tahun 2024 dengan bertindak sebagai tuan rumah untuk meladeni perlawanan Vietnam. Dari 3 lawan timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Irak bisa dianggap sebagai tim terkuat. Karena sepanjang 2023, deretan prestasi membanggakan dapat diraih tim Timur Tengah ini. Pertama, mereka meraih juara Arabian Gulf Cup dengan mengalahkan Oman lewat babak tambahan. Irak juga meraih juara Kings Cup setelah mengalahkan tuan rumah Thailand lewat drama adu penalti. Terakhir, mereka menempati peringkat 3 Jordan turnamen yang diikuti oleh Qatar dan Yordania. Berikutnya ada Vietnam, tim yang dalam beberapa tahun terakhir sering menjadi mimpi buruk timnas Indonesia. Tim yang berjulukan The Golden Star ini jelas tak mudah dikalahkan. Kalaupun merujuk pada 6 pertandingan ke belakang, penampilan Vietnam tak bisa dibilang memuaskan. Setelah 3 kali meraih kemenangan atas Hong Kong, Suriah, dan Palestina, mereka menelan 3 kekalahan beruntun. Vietnam kalah dari China, Uzbekistan, dan terkini dari Korea Selatan. Yang kesemoga apapun prestasi mereka, tetaplah tim Garuda yang akan mendunia, amin. Berita ketiga, persaingan bucin antara Pratama Arhan dan Witan Sulaiman kesemuanya punya arti mendalam dari selebrasi golnya. Tentu tanpa ada maksud, yang ada hanyalah taktik dan kreasi. Hal itu sepenuhnya membuktikan taktik bermain, tanpa posisi yang selalu ditekankan oleh Shin Tae-yong masih selalu diperhatikan oleh mereka. Dilansir oleh SPS TV, Egy Maulana Fikri menjadi winger pertama yang menyarangkan gol ke gawang Haemi Nyaring menit ke-42. Sementara gol Witan Sulaiman tercipta pada awal babak kedua berkat eksekusi penalti yang ia dapatkan usai dilanggar di kotak 12. Sukses menggetarkan jaring gawang Brunei Darussalam, tentu ada hal yang menarik dari selebrasi pemain bernomor punggung 8 ini. Sungguh momen yang sangat menggembirakan bagi Witan mengingat gol tersebut menjadi catatan ke-9-nya pada laga Garuda mendunia. Usut demi usut, selebrasi seperti ibu hamil tersebut semata-mata ditujukan kepada sang istri tercinta, Risma Hani, yang kini tengah mengandung anak pertama Witan. Yang semoga dengan hadiah gol ini, si jabang bayi akan mudah keluar nanti seperti mudahnya memasukkan gol ayahnya. Hal ini tentu sontak mengingatkan para netizen, dengan selebrasi bucin pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan, yang dilakukan beberapa waktu lalu. Sebagai kado hadiah terindah untuk sang istri, pemain lini belakang Garuda itu menyelebrasikan golnya dengan membuka jersey yang ternyata di dalamnya ada nama istri tercintanya. Hal unik seperti ini tentu beredar di mana-mana, utamanya pemain-pemain timnas Indonesia yang kerap kali menampilkan selebrasi unik yang ditujukan kepada sosok tersayang mereka. Yang sangat sayang di mana kebanyakan pemain yang biasanya menjadi starting, justru pala dicadangkan dan baru dimainkan di babak kedua, padahal selebrasi kreasi dan prestasi sangatlah terbukti. Terbukti bermain cantik menarik serta eksotik menjadikan timnas Indonesia benar-benar bermain apik. Semoga dan selalu tersemogakan, pemain-pemain yang seperti ini selalu tak bosan, untuk menampilkan eksplorasi mereka menghibur para supporter dan pecinta timnas Garuda Indonesia. Pantau terus SPS TV, kita selalu hadirkan informasi terupdate timnas Indonesia, Garuda mendunia. Salam SPS TV, salam olahraga.